Satu lagi rekomendasi MPV dari belanja mobil yang nyaman, mewah, lengkap fiturnya, murah, dan pastinya sangat bisa untuk teman-teman ajak jalan-jalan di akhir tahun 2022 seperti sekarang. Sudah power sliding door, interiornya warna hitam, mesinnya kencang, dan masih tetap memberikan kesan wibawa atau kesan mewah untuk teman-teman semua yang memakainya. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama saya Raka. Ini dia review dari sebuah Nissan Elgrand. Kita bahas mobilnya. Dan ini dia teman-teman mobilnya, Nissan Elgrand. Salah satu penantang dari dikdaya Toyota Alphard, yang mana sejak generasi pertamanya Nissan Elgrand juga banyak sekali disukai oleh masyarakat Indonesia. Karena mobil ini sama-sama memberikan kenyamanan, kemewahan, dan mesin yang cukup bertenaga. Dan sekarang kita kenalan dulu dengan Nissan Elgrand. Ini adalah sebuah MPV, big MPV besar yang sudah 3 generasi secara umum di dunia. Dan yang di Indonesia sendiri adalah mobil yang dikenalkan di generasi kedua dan juga ketiga. Mobil ini masuk ke dalam generasi ketiga yang dikenalkan sejak tahun 2010 oleh Nissan Motor Indonesia. Hanya masuk satu tipe aja, tapi itu melalui PT NMI atau PT Nissan Motor Indonesia. Sedangkan para importir juga mendatangkan mobil ini secara utuh dari Jepang langsung, yang bermesin lebih besar jika dibandingkan dengan NMI, yaitu mesin 3500 cc. Nah, untuk generasi ketiganya sendiri, mobil ini hadir di tahun 2010 dan facelift atau berganti penyegaran itu di tahun 2015. Dan akhirnya berhenti produksi di tahun 2017 atau di 2018. Untuk generasi ketiga ini desainnya cakep banget ya teman-teman ya. Kenapa cakep? Karena dia sebagai MPV yang mewah dan besar, dilengkapi juga dengan beberapa ornamen yang membuat mobil ini makin berwibawa. Salah satunya adalah grill yang besar yang masif sekali di bagian depan, yang dilengkapi juga dengan ornamen chrome atau garnish chrome yang besar juga. Dan di sini ciri khas Nissan Elgrand adalah lampu yang terpisah seperti ini. Sudah digunakan sejak generasi kedua atau di generasi E51. Dan lampu ini juga sudah berteknologi, walaupun mobil ini tahun 2011 yang mana sebelum facelift, tapi sudah ada proyektor dan sinarnya juga warna biru, yang berarti sudah menggunakan bohlam HID. Kita ke bawahnya teman-teman. Ini ada DRL yang sudah LED dan ada housing fog lamp warna chrome yang juga lengkap dengan fog lampnya. Kayak gini tampilan depannya. Dia belum ada kamera depannya untuk yang generasi sebelum facelift ini, dan terasa masih cukup berwibawa serta mewah untuk di tahun 2022 seperti sekarang. Nah, di bagian samping ini mobil yang memiliki dimensi panjang keseluruhan di angka 4.950 mm atau 5 meter kurang 10 mili memang memberikan proporsi yang sangat besar. Sama kurang lebih jika dibandingkan dengan rival sejatinya, yaitu sebuah Toyota Alphard. Tapi di Nissan Elgrand ini tampilannya itu lebih sedikit kalem dan tidak terlalu boxy seperti Alphard ya teman-teman ya. Karena untuk proporsi bagian atasnya nih, pilarnya itu terasa cantik sekali, seperti terkesan dia tidak memiliki frame di bagian belakang, jadi kacanya dihitamkan di bagian belakang sini. Nice, sentuhan yang cukup menarik. Dan juga mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi di angka 150 mm. Nah, di bagian samping sini yang menarik adalah spion bagian kiri teman-teman. Ini ada spion kecil lagi di bagian bawah, yang mana pada saat itu teknologi kamera 360 belum banyak digunakan di mobil-mobil, sehingga pabrikan itu mengakali menambahkan satu spion kecil di bagian kiri bawah yang berfungsi untuk melihat citra bagian kiri, supaya kalau mobil ini parkir aman, Pak supir nggak bakal bisa ngelecetin mobil ini. Nah, untuk yang sebelum facelift, velgnya seperti ini, single tone teman-teman. Dia ringnya cukup besar di angka 18 inci yang dibalut ban yang juga cukup tebal, sehingga membuat kenyamanan kabin di dalam makin oke, dengan ukuran 225 aspek rasio 60. Dan juga untuk fitur keamanan, mobil ini sudah cukup mumpuni karena depan belakang remnya sudah cakram, lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, dan beberapa mode berkendara. Jadi sudah sangat cukup. Kita lihat nih bagian pintunya, apakah dia power sliding door? Iya, pasti dong. Karena ini sebuah MPV mewah, jadi kiri kanannya sudah diberikan pintu power sliding door-nya.
Oke, nanti kita bahas bagian dalamnya karena menarik sekali. Sekarang kita ke belakang dulu, lalu kita bahas bagian mesinnya sedikit. Let's go. Ya, inilah tampilan belakangnya Elgrand bro, yang keren banget ya. Saya sendiri suka sekali tampilan belakang dari Elgrand ini, yang memberikan ciri khas banget ketika dilihat dari belakang gitu. Pasti langsung tahu kalau kalian sedang menaiki sebuah Nissan Elgrand. Dia tidak polos-polos aja, karena untuk mobil tahun 2011 dia cukup keren, radikal desainnya. Sudah ada reflektor yang memanjang dari kiri ke kanan ini, yang juga bisa nyala teman-teman. Di sini ada lampu malamnya. Tapi untuk lampu remnya ini di bagian bawah, kotak kecil seperti ini aja. Lampu remnya sudah LED, tapi lampu mundur dan lampu sennya belum LED. Oke, mobil ini besar ya untuk pintu bagasinya, tapi tenang aja karena mobil ini dilengkapi juga dengan pengaturan power back door. Jadi bagasinya sudah bisa dibuka melalui tombol di bagian dalam atau remote-nya, atau kalian tinggal tekan aja tuasnya. Tapi nih teman-teman, mohon maaf, ini ada ban serepnya, harusnya nggak di sini tempatnya ya, karena di bagian bawah. Tapi karena mobil ini habis kita bersihin semuanya, jadi ban serepnya ditaruh di sini aja. Overall, untuk ruangan bagasinya besar sekali teman-teman. Karena kalau kursi di bagian baris ketiga ini tegap, dia ada ruangan tertutup lagi di bagian bawah yang cukup dalam. Dan jika dirasa ruangan bagasi belakang ini kurang, teman-teman bisa mengekspansi atau meluaskan lagi dengan cara menelurkan kursi baris ketiganya. Tanpa perlu otot teman-teman, karena sudah disediakan tombol yang bisa melipat kursinya secara otomatis. Wow! Jadi, baris ketiga dari Nissan Elgrand ini sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik, aman. Dan kalau sudah rata lantai seperti ini, luas sekali bagasi belakang dari Nissan Elgrand. Tenang aja, karena nggak cuman untuk menidurkan, tapi untuk berdirikannya lagi atau ditegapkan kembali, bisa juga lewat tombol elektrik ini. Sip, fitur mobil mewah bro. Nggak perlu lagi otot narik-narik tuas di belakang. Sip, kayak gitu. Di belakang sini juga ada lampu dan ada soket lighter 12 volt. Oke, sekarang kita bahas mesin sedikit sebelum akhirnya kita lompat ke bagian kabin dalam Nissan Elgrand. Let's go. Ini adalah MPV yang tenaganya besar loh teman-teman. Apalagi kalau teman-teman semua mengambil yang kita jual ini, yang memang cukup jarang di Indonesia, yaitu bermesin 3500 cc V6 yang berkode Vicky 25DE. Jadi Nissan Indonesia seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa hanya mendatangkan yang versi 2.5 saja atau 2500 cc saja. Tapi importer umum memasukkan mesin yang lebih besar sehingga membuat mobil ini makin laju. Di mana tenaga mesin 3500 cc V6 atau 6 silinder V menghasilkan tenaga di angka 288 PS dan torsi di 344 Nm. Dan akselerasi dari mobil yang sebesar ini 0 sampai 100 hanya membutuhkan waktu di angka 8,9 detik saja, yang artinya sangat impresif untuk sebuah mobil yang memang dimensinya cukup besar ini. Tapi yang harus dipertimbangkan dengan mesin yang cukup besar ini, konsumsi bahan bakar yang dihasilkan dari Nissan Elgrand bermesin 3500 cc ini cukup tidak efisien, di mana untuk rute dalam kota mobil ini sanggup mencatatkan di 9 km per liter, dan untuk rute tol kalau kecepatannya konstan terus dia bisa mencatatkan di angka 12 km per liter. Rasanya dengan kenyamanan ditawarkan dan tenaga mesin yang memang sangat besar, it's okay, no problemo untuk mesin yang terkenal tidak cukup efisien seperti ini. Transmisinya Xtronic CVT atau CVT yang menyalurkan tenaganya ke dua roda bagian depan alias front wheel drive. Oke, kayak gitu. Ruangan mesinnya padat sekali, ada tulisan V6 di bagian tengah, dan sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan pegas hidrolis sehingga cukup sulit nih untuk membuka dan menutupnya karena kap mesinnya ini berat sekali teman-teman. Sudah ada peredamnya juga. Sekarang waktunya kita ke menu utama dari Nissan Elgrand, yaitu kabin dalam dari mobil ini. Let's go, kita cek. Selamat
datang di kabin baris ketiga dari sebuah Nissan Elgrand. Wow, yang mana dia memberikan keluasan kabin yang pastinya sangat mumpuni untuk mengangkut 7 orang penumpang dewasa. Dan bisa teman-teman lihat sendiri di belakang sini, ini di depan di baris keduanya sudah saya set posisinya layaknya sebuah kursi yang memang diduduki oleh penumpang baris kedua. Untuk ruang kaki masih ada, dan di belakang sini ternyata masih memberikan keluasan kabin yang sama-sama mumpuni. Ini lapang sekali kabinnya. Dan yang harus diapresiasi adalah material kabin di baris ketiga ini, yang mana untuk busa joknya sendiri biasanya baris ketiga itu lebih tipis teman-teman. Ini lebih tipis, tapi rasa empuknya, kenyamanannya masih sama seperti baris kedua ataupun baris pertama. Nanti kita ceritain. Dan di belakang sini kursinya juga lebar dan besar, proper sekali untuk mengangkut 3 orang penumpang dewasa. Karena headrestnya ada 3 buah teman-teman. Dan juga kalau kalian di baris tengahnya tidak ada penumpang, bisa difungsikan juga sebagai armrest atau dudukan tangan kalian sehingga tidak akan capek. Nah, secara default dia dudukannya itu terlalu tegap ya teman-teman ya. Tapi tenang aja, Nissan juga memberikan satu konfigurasi reclining lagi sehingga ini bisa ditidurkan lagi. Nah, kalau kayak gini, wow, ini sama nyamannya seperti kursi di baris kedua. Tapi memang konfigurasinya bukan captain seat teman-teman. Dan mau jalan berapa ribu kilometer kalau di belakang Nissan Elgrand ini, rasanya juga ini masih sangat nyaman sekali. Asiknya, mobil ini juga nggak pelit fitur teman-teman, karena di belakang sini teman-teman disediakan 2 buah cup holder, 1 tempat penyimpanan terbuka, dan juga kalau butuh privacy lebih, di baris ketiga Elgrand diberikan juga sebuah tirai penutup yang berfungsi untuk menambah privasi teman-teman semua duduk di dalam kabin sebuah Nissan Elgrand. Sekarang kita lanjut posisi paling ideal menaiki sebuah Nissan Elgrand, yaitu baris kedua. Kita cek seberapa nyaman. Sudah duduk di baris kedua, kita tutup dulu pintunya. Pastinya dia sudah memiliki metode pintu kiri kanan yang sudah power sliding door. Dan kita tes, biasanya mobil-mobil dimensi besar seperti ini, kaca yang bagian ini nggak bisa diturunin. Tapi tenang aja bro, Elgrand bisa dibuka kacanya. Jadi bukan lagi seperti Hyundai H1 yang bukaan kacanya itu seperti membuka ke kiri kanan ya. Seperti juga Hyundai Staria. Tapi di Elgrand ini sudah tersedia power window-nya. Oke, ini juga ada untuk menambah privasi teman-teman semua, tirai juga seperti di baris ketiga. Oke, namanya juga mobil mewah teman-teman ya. Dan saatnya kita ceritain posisi duduk di tempat yang sering sekali diduduki oleh pemilik Nissan Elgrand ini, yaitu di baris kedua. Memang secara rasa duduk tidak senyaman Toyota Alphard yang terkenal dengan pilot seat-nya. Mobil ini hanya menggunakan kursi namanya captain seat teman-teman, tapi kiri kanannya sudah diberikan sebuah armrest yang pastinya nyaman. Dan juga mobil ini ada leg rest di bagian tengah, atau kalau Alphard itu dibilangnya ottoman teman-teman ya. Nah, kayak gini. Tapi nanti dulu, karena ini adalah posisi yang sudah saya bilang di belakang tadi, dimana untuk tingkat keluasan kabin ini masih sangat layak dan besar juga teman-teman. Masih ada 10 jari ke depan. Tapi kalau teman-teman semua belakangnya itu nggak ada penumpang baris ketiga, silahkan saja teman-teman mundurin kursi ini paling mentok. Nah, ini kalau paling mentok seperti ini, wow, ini besar sekali dan pastinya lebih bisa menunjang kenyamanan teman-teman semua. Oke, kayak gitu. Di sini ada leg rest seperti yang udah saya bilang tadi. Gitu. Dia posisi maksimalnya segini, teman-teman. Tapi untuk saya yang memiliki tinggi 185 cm masih kurang memadai ya, karena memang kurang panjang gitu. Oke, leg rest ini sayangnya masih manual ya, tidak seperti Alphard yang sudah otomatis. Dan juga kursi ini tadi bisa dimaju mundurkan lengkap dengan pengaturan recliningnya. Gitu. Kita majuin lagi, kita coba sekarang reclining paling rebah seperti apa. Oke, ternyata hampir tidur teman-teman, 3/4 tidur lebih tepatnya. Ini paling rebah posisinya. Jadi untuk beristirahat di dalam Nissan Elgrand ini aman, nyaman sekali. Gak lupa di bagian tengah teman-teman juga diberikan satu buah meja yang kecil lengkap dengan 4 buah cup holder, dan ini mungkin untuk menaruh beberapa snack-snack teman-teman semua dikala perjalanan jauh.
gitu. Tapi kalau tidak difungsikan bisa ditidurin seperti ini untuk akses menuju kabin baris ketiganya. Nah, di belakang sini juga ada sunroofnya di bagian atas dan bisa dibuka juga dong. Oke. Nah, ini biasanya anak-anak kecil ya yang suka banget mainin sunroof karena dia bisa keluar kepalanya. Bisa dibuka untuk sunroofnya, kacanya ini, dan juga kalau misalnya mau ditutup dia juga ada tirainya, jadi gelap deh. Oke, AC-nya sudah triple zone, dia di belakang sini sudah bisa diatur suhunya. Triple zone, climate control juga, ada mode auto, dan di bagian tengah sini lengkap dengan layar monitor yang cukup besar bertulisan Elgrand. Ini bisa menyambungkan konektivitas ke head unit di bagian depan kayak gitu. Dan itu dia untuk baris kedua Nissan Elgrand ini. Saatnya kita lihat bagian kokpitnya atau baris pertama dari Nissan Elgrand. Kita lihat. Nah, dia sudah memiliki kursi yang bisa mundur dan maju sendiri sesuai dengan posisi berkendara teman-teman semua. Gitu, ketika mesinnya dihidupkan pastinya. Dan sebelum kita hidupkan mesinnya, kenalan dulu sama kuncinya teman-teman. Ini kunci Nissan Elgrand sama seperti Nissan lainnya ya. Tapi karena ini memiliki bukaan pintu yang sudah memiliki power sliding door, jadi di bagian kiri kanannya ada tombol untuk membuka pintu power sliding door-nya. Dan ada juga tombol untuk membuka bagasi elektriknya, seperti yang udah saya bilang di belakang barusan. Nah, sekarang kita hidupkan mesinnya. Ini mobil memiliki mesin Nissan Murano V6 yang halus sekali. Kita injak rem, ada engine start stop di bagian kiri. Oke, nah maju ya. Jadi dia sudah easy access, bisa menyesuaikan posisi berkendara teman-teman sesuai dengan yang sebelumnya. Kita hidupkan AC dulu. Oke, biar lebih nyaman kita turunkan armrestnya. Dan untuk posisi berkendara sendiri, untuk Nissan Elgrand ini rasanya sama seperti mobil-mobil MPV besar lainnya, yang mana teman-teman semua bisa mendapatkan visibilitas kaca yang memang besar-besar. Nah, kursi ini bisa diatur juga melalui tombol elektrik teman-teman. Ini lengkap pastinya, pengaturannya ada 6 arah, yaitu untuk naik turun belakang, naik turun bagian depan, maju mundur, dan juga reclining. Sudah bisa diatur melalui tombol elektrik di bagian kanan, dan juga ada lumbar supportnya untuk bagian driver. Setirnya sekarang kita lihat, pengaturan setirnya dia juga cukup lengkap ya teman-teman. Dia bisa teleskopik pastinya dan juga tilt, dan teleskopik ini lumayan cukup jauh untuk sebuah MPV yang cukup besar ini. Oke, tapi sayangnya untuk Nissan Elgrand ini setir yang besar dan juga sudah dilapis kulit ini belum dilengkapi dengan audio steering switch ataupun pengaturan cruise control di bagian kanan. Jadi setirnya masih polos seperti ini. Kita bahas bagian tombol-tombol di bagian kanan. Yang pertama yaitu untuk membuka power sliding door bagian kanan, power sliding door bagian kiri, mematikan traction control, lalu juga ada eco mode di bagian bawah untuk membuka pintu bagasi belakang, dan juga ada pengaturan untuk menghidup dan mematikan power sliding door-nya. Lalu kita bahas bagian instrumen cluster. Ini cukup mewah ya, dia didominasi dengan list warna biru dan bisa teman-teman atur semua untuk MID di bagian tengahnya melalui tombol-tombol di bagian kanan sini. Tapi sayangnya karena mobil ini CBU dari Jepang, jadi bahasanya ini semua berbahasa Jepang. Tapi sekilas dia ada average fuel consumption, ada real time consumption, ada waktu berkendara, range, suhu luar, dan juga pengaturan bahasa Jepang lagi. Kita move ke bagian tengah. Ini keren ya teman-teman ya, karena desain dari dashboardnya ini walaupun terlihat sudah sedikit lebih usang, tapi tetap mencerminkan sebuah desain yang memang cukup elegan atau mewah. Dia ada ornamen kayu yang mana warnanya juga tidak terlalu norak, dia warna coklat gelap seperti ini, dan di atasnya di finishing dengan list chrome yang memanjang dari bagian kiri sampai kanan. Nah, ini head unitnya sudah diganti oleh pemilik sebelumnya, yang pastinya sudah lebih canggih karena bisa mengkoneksikan handphone atau gadget teman-teman semua melalui metode Bluetooth ke head unit ini. Juga kalau ada mode TV, mobil ini dilengkapi dengan siaran televisi. Tapi sayangnya nih, karena sekarang kita sudah move ke era digital, jadi untuk
channel-channel analog tidak bisa lagi diputar di televisi yang tersedia di Nissan Elgrand ini. It's okay, yang penting ada fitur yang harus ada di mobil-mobil mewah zaman dahulu kala. Lalu, pengaturan AC-nya kotak seperti ini, simple tapi lengkap. Dia sudah dual zone climate control, yang lengkap juga ada fitur ion, yang mana fitur ini berfungsi untuk menyegarkan udara kabin di dalam Nissan Elgrand. Lalu di bagian bawahnya ada tombol untuk penghangat kursi. Lalu untuk tuas transmisinya di bagian tengah sini seperti ciri khasnya mobil-mobil MPV besar. Dan ini lengkap teman-teman, ada pengaturan triptoniknya. Kayak gitu, kita ke belakang lagi sekarang. Di sini kursinya pasti ada armrest di bagian kiri dan kanannya. Di bagian tengahnya ada meja yang besar yang penuh dengan tempat penyimpanan. Wow, banyak sekali. Akomodatif dan praktis sekali untuk menyimpan barang-barang di dalam Nissan Elgrand. Oh, kelupaan teman-teman, ke atas ada sunroof juga yang pengaturannya bisa kalian lakukan di bagian tengah sini. Dan juga ini ada spion tambahan yang berfungsi untuk menampilkan citra keseluruhan kabin belakang. Kita lihat sun visornya, ada vanity mirror dan juga ada lampu. Kiri kanannya pasti sama teman-teman, ada lampu dan vanity mirrornya yang mewah. Lagi-lagi ini mobil masih sama mewahnya seperti Toyota Alphard. Dan terakhir, untuk audionya, mobil ini memberikan kualitas suara yang masih sangat bisa dinikmati, bahkan cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan mobil-mobil yang keluar di tahun 2022 seperti ini. Walaupun audionya tidak dicune atau tidak berkolaborasi dengan merek-merek audio terkenal. Oke, dengan segala kemewahan yang didapatkan di dalam kabin ini, teman-teman bisa menembus mobil ini hanya seharga sebuah LMPV baru yang murah sekali teman-teman. Berapa harganya? Langsung kita ke depan buat saya kasih tahu harga lengkap dari Nissan Elgrand ini. Let's go! Untuk teman-teman yang mencari sebuah MPV yang siap digunakan untuk jalan-jalan di akhir tahun 2022 seperti saat ini, Nissan Elgrand ini bisa menjadi pertimbangan yang cukup serius karena harganya murah sekali teman-teman. Tapi sebelum kita bahas harganya, kenalan dulu dengan speknya. Ini tahun 2011 dengan odometer 50 ribuan aja yang service record dari Nissan TB Simatupang. Jadi walaupun mobil ini IU, tapi bengkel resmi Nissan masih menerima untuk perbaikan atau servis dari Nissan Elgrand ini. Bisa langsung dicek ke Nissan TB Simatupang untuk memastikan kilometernya bukan kilometer putaran. Kondisinya ciamik seperti layaknya mobil yang tidak berumur 11 tahun teman-teman, karena seperti mobil baru. Nah, harganya sekarang Nissan Elgrand 3.5 tipe Highway Star tahun 2011 sebelum facelift, kita buka harganya untuk kreditnya di angka 275 juta rupiah dan untuk cashnya kita buka di 299 juta rupiah. Tenang aja untuk teman-teman semua yang ingin nego lagi, yang ingin melihat kondisinya secara langsung, test drive, silahkan banget langsung hubungin aja marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan sekian teman-teman ya untuk review dari sebuah Nissan Elgrand yang memang mobil ini masih layak sekali untuk teman-teman pertimbangkan jika teman-teman mencari sebuah MPV yang super nyaman dan pastinya muat orang banyak. Nissan Elgrand, keren banget. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Rangga pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Nissan Elgrand.